Selamat datang di channel Paham Bumi. Kali ini kita akan melanjutkan materi dinamika penduduk bagian ketiga. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang faktor dinamika penduduk dan analisis kependudukan. Kali ini kita akan membahas tentang kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas penduduk adalah jumlah total orang yang menempati suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Diukur menggunakan data demografi seperti sensus, survei, dan registrasi. Kuantitas penduduk mencakup jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan populasi. Piramida penduduk berfungsi sebagai alat visualisasi untuk menggambarkan jumlah, komposisi berdasarkan usia dan jenis kelamin, serta dinamika kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk di suatu wilayah. Informasi dalam piramida penduduk meliputi perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, kelompok penduduk berdasarkan usia, jumlah angkatan kerja, jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan, angka ketergantungan, rasio laki-laki dan perempuan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta perkiraan jumlah kelahiran yang akan datang. Jenis piramida penduduk dibagi menjadi 3 berdasarkan struktur umur, kelahiran, dan kematian, yaitu piramida penduduk ekspansif atau penduduk muda yang berbentuk kerucut, piramida penduduk stasioner atau penduduk dewasa berbentuk granat, dan piramida penduduk konstruktif atau penduduk tua berbentuk nisan. Masing-masing menggambarkan laju pertumbuhan yang berbeda, dari sangat cepat hingga penurunan penduduk. Piramida penduduk ekspansif atau piramida penduduk muda adalah grafik yang menunjukkan pertumbuhan penduduk pesat. Karakteristik piramida ekspansif yaitu, sebagian penduduk usia muda, lansia jumlahnya sedikit, angka kelahiran lebih banyak dari angka kematian, pertumbuhan penduduk cepat, butuh banyak lapangan kerja, serta rasio ketergantungan besar. Piramida ini biasanya ditemukan di negara berkembang. Piramida konstruktif atau piramida penduduk tua adalah grafik kependudukan berbentuk guci terbalik atau batu nisan. Piramida ini menunjukkan penurunan jumlah penduduk akibat angka kelahiran sangat rendah dan kematian rendah. Ciri utamanya adalah kelompok usia muda sedikit, usia tua dominan, pertumbuhan lambat, dan umumnya terjadi di negara maju. Piramida stasioner berbentuk granat atau sarang tawon adalah diagram penduduk yang menunjukkan angka kelahiran dan kematian rendah serta seimbang, sehingga pertumbuhan penduduk stabil. Pada piramida ini, jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Piramida ini mencerminkan karakteristik negara maju dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik, termasuk derajat kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Kualitas penduduk menentukan kemampuan penduduk untuk hidup layak dan produktif. Mengukur mutu sumber daya manusia dengan indikator utama Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia mencakup 3 komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2025 mencapai 75,90. Nilai ini meningkat 0,88 poin dibanding tahun 2024. Hal ini menandakan peningkatan kualitas hidup yang didorong oleh kemajuan sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan antara lain, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah akan pendidikan, sarana prasarana pendidikan tidak memadai, serta pendapatan per kapita yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi, terbatasnya akses kesehatan dan teknologi, dan meningkatnya angka kemiskinan. Berikut ini upaya yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan. Di antaranya, membangun sekolah di daerah terpencil, menambah jumlah dan meningkatkan kualitas guru, mencanangkan program wajib belajar dan gerakan orang tua asuh, serta memberikan beasiswa kepada murid yang kurang mampu. Kualitas penduduk yang kedua dilihat dari segi kesehatan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesehatan penduduk meliputi kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, kurang air bersih, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, serta penyakit menular dan lingkungan yang tidak sehat. Hal ini berdampak pada
terhambatnya pembangunan fisik, menurunnya produktivitas nasional, dan meningkatnya angka kemiskinan. Berikut ini upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah rendahnya kesehatan masyarakat, yaitu mengadakan perbaikan gizi masyarakat, mencegah dan memberantas penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, membangun sarana dan prasarana kesehatan, mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan, serta mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Kualitas penduduk yang ketiga, dilihat dari tingkat pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan penduduk dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, serta pertumbuhan penduduk tinggi. Hal ini berdampak pada menurunnya daya beli, ketimpangan pendapatan, meningkatnya jumlah pengangguran, penurunan pendapatan per kapita, serta stabilitas sosial melemah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka pendapatan yaitu menekan laju pertumbuhan penduduk, merangsang wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga dan industri rumah tangga, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan Gross National Product (GNP) dengan cara meningkatkan perdagangan barang dan jasa. 4 tujuan pokok pembangunan manusia. 1. Produktivitas. Hal ini bertujuan agar meningkatkan pendapatan dan nafkah. 2. Pemerataan. Tujuannya untuk memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat. 3. Kesinambungan. Hal ini untuk memastikan akses sumber daya ekonomi maupun sosial dapat dinikmati generasi selanjutnya. 4. Pemberdayaan. Bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan proses yang menentukan arah kehidupan mereka ke depannya. Permasalahan kependudukan utama di Indonesia meliputi persebaran penduduk yang tidak merata, besarnya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk rendah, angka pengangguran dan kemiskinan, serta pernikahan usia dini. Upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia meliputi pengendalian jumlah penduduk melalui program KB, pemerataan penduduk melalui transmigrasi, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga yang sejahtera, menciptakan lapangan pekerjaan, serta penataan administrasi kependudukan. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga membantu dan makin bikin kalian paham ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.